Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk merasakan indahnya bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan bertemu dengan beliau, sahabat dan keluarganya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan memulai pesantren kilat Ramadan kita. Di hari Senin ini Umi diamanahkan untuk menyampaikan materi. Nah, materi yang akan Umi sampaikan adalah mengenai keutamaan zakat fitrah. Nah, kenapa kita mempelajari materi ini? Nah, ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian dan untuk kita semua, karena zakat ini hanya satu kali kita laksanakan dan hanya satu kali kita bertemu di bulan Ramadan ini. Jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Nah, untuk materi yang akan Umi sampaikan ialah mengenai keutamaan zakat fitrah. Nah, mengenai materi keutamaan zakat fitrah, ada beberapa pokok bahasan yang akan Umi sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat fitrah. Yang kedua, hukum zakat fitrah. Yang ketiga, mustahik zakat. Yang keempat, tata cara membayarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah menghafal dan melafazkan niat zakat fitrah. Nah, itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Jadi sebelum Umi membahas mengenai keutamaan zakat fitrah ini, mungkin dari kalian sudah kenal dengan Umi semua. Cuman alangkah lebih baiknya Umi perkenalkan kembali, mana tahu ada yang belum kenal dengan Umi. Umi Delina Anggraini SPD. Kebetulan Umi wali kelas di SMP. Nah, untuk hari ini adalah materi yang sangat menarik kita pelajari mengenai zakat, ya. Jadi kenapa kita mempelajari materi zakat fitrah ini? Salah satunya adalah hanya kita laksanakan satu kali, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita mempelajari zakat fitrah? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi. Nah, kenapa kita mempelajari zakat fitrah? Yang pertama ialah zakat hanya kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Zakat fitrah itu hanya satu kali kita laksanakan. Kemudian yang kedua, Islam selalu mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Jadi di dalam zakat fitrah ini mengajarkan kita untuk berbagi dan membantu meringankan beban orang lain. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja. Nah, bekerja untuk apa? Untuk mencari nafkah. Dan tentunya nafkah tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Nah, ternyata dari harta yang kita miliki saat ini itu terdapat hak orang lain. Jadi sebagian dari harta kita adalah hak orang lain. Siapa mereka? Mereka adalah mustahik zakat. Nah, jadi dengan zakat fitrah ini kita berbagi dengan sesama dan memberikan keringanan terhadap hidup orang lain. Nah, jadi kita masuk pengertian zakat. Nah, zakat sendiri menurut bahasa ialah suci atau menyucikan. Zakat menurut istilah ialah harta yang dikeluarkan seseorang
dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat ini kita berikan tidak pada semua orang, tetapi ada beberapa orang atau beberapa golongan yang berhak saja menerima zakat. Jadi tidak semua. Ya. Jadi zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah atau zakat fitri ialah harta yang kita keluarkan dan kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang kita laksanakan pada bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Nah, ini yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya. Kalau zakat fitrah hanya satu kali kita laksanakan di bulan Ramadan. Sedangkan zakat yang lain bisa kapan saja kita laksanakan dan kita berikan kepada orang lain. Mungkin ini pengertian dari zakat fitrah. Kita lanjut ke hukum zakat fitrah. Nah, kalau kita lihat hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap laki-laki, wajib bagi setiap perempuan, dan wajib bagi anak-anak yang sudah memiliki kemampuan. Jadi ini zakat fitrah ini wajib bagi setiap mukmin. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syak kurma atau 1 syak gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak, dan bagi orang dewasa dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini sudah kita lihat bahwasannya hukum dari zakat fitrah adalah wajib. Nah, yang menjadi pertanyaannya yang biasa muncul di masyarakat yaitu berapakah kadar atau besaran zakat fitrah? Kemudian bolehkah kita membayarkan zakat fitrah dengan uang? Nah, mengenai besaran atau kadar, nah 1 syak itu, syak adalah ukuran takaran bukan timbangan. Jadi mengenai syak ini banyak perbedaan di beberapa para ulama. Nah, jadi untuk takaran atau kadar zakat fitrah di beberapa ulama itu ada perbedaan. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, mereka menetapkan kadar untuk zakat fitrah yaitu 3,8 kg. Kemudian menurut Imam Maliki, mereka mengatakan untuk takaran zakat fitrah yaitu 2,2 kg. Kemudian untuk Imam Hambali, nah ini Imam Hambali takarannya sama dengan Imam Maliki yaitu 2,2 kg. Dan Imam Syafi'i menetapkan 2,7 kg. Jadi yang biasa menjadi patokan di Indonesia yaitu 2,5 atau 2,7 kg. Nah, ini untuk timbangan apa? Jadi kalau zakat fitrah itu sebenarnya adalah zakat makanan pokok. Jadi kalau di masa Rasul itu adalah gandum, kemudian kurma. Nah, kalau di masyarakat kita bisa kita berikan dengan berupa makanan pokok beras. Ya. Nah, semakin modern timbul permasalahan, bolehkah kita berzakat fitrah dengan uang? Nah, menurut Yusuf Qaradawi di dalam bukunya dijelaskan kita boleh berzakat dengan uang, tetapi dengan catatan jumlah uang yang kita berikan ialah harus setara dengan jumlah takaran makanan pokok yang kita berikan. Jadi misalkan 2,7 kg, maka uang yang kita berikan adalah harus setara dengan harga beras yang kita makan, kemudian kita kalikan dengan jumlah 2,7 kg. Nah, itu untuk takaran dari zakat fitrah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu mustahik zakat. Nah, apa tadi mustahik zakat?
Ya, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi menurut Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi seperti yang Umi bilang, ketika kita zakat ini tidak semua kita berikan, ada beberapa kriteria yang dapat menerima zakat. Nah, menurut Quran surah At-Taubah ayat 60, Umi akan bacakan artinya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi dari arti tadi sudah kita dapat 8 orang mustahik zakat. Yang pertama ialah fakir. Nah, yang kita tahu fakir dengan miskin itu sama. Jadi sering kita dengar fakir miskin, kaum duafa. Jadi sebenarnya fakir dengan miskin itu berbeda. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau bisa kita bilang fakir ini lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Kenapa? Karena pekerjaan dia tidak memiliki, kemudian kemampuan untuk bekerja dan untuk memenuhi kehidupannya juga dia tidak mampu. Kemudian kalau miskin, golongan yang kedua itu miskin. Nah, miskin ini tergolong masih memiliki pekerjaan, namun penghasilannya ini tidak cukup untuk memenuhi hidupnya dan juga keluarganya. Jadi kalau miskin ini masih punya dia penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perbedaan fakir dengan miskin kalian sudah paham ya, mana fakir dan juga mana miskin. Nah, kemudian amil zakat. Nah, amil zakat ini kalau biasa kita sebut dengan panitia zakat atau orang yang menerima dan menyalurkan zakat. Nah, ini biasa ada di masjid-masjid kalian. Nah, mereka juga mendapatkan zakat yang diberikan dari orang lain. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi menurut surah At-Taubah ini mereka juga mendapatkan zakat, orang yang hatinya lembut, dikatakan tadi di Quran surah At-Taubah. Yang kelima adalah riqab. Nah, riqab ini ketika di masa Rasul banyak perbudakan. Jadi mereka menerima zakat karena untuk memerdekakan mereka menerima zakat. Mungkin kalau saat ini perbudakan sudah jarang kita dengar, tapi menurut Quran surah At-Taubah ini masih berlaku. Kemudian adalah gharim. Nah, gharim ini adalah orang yang berhutang. Jadi orang yang punya utang itu dapat zakat. Tapi dengan catatan hutangnya ini untuk apa? Kalau kalian punya hutang, minjam uang sama teman untuk beli paket main game, itu tak termasuk orang yang dapat zakat. Tapi orang yang berhutang ini maksudnya adalah orang yang berhutang, dia tak mampu membayar dan hutangnya ini untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi mereka mendapatkan zakat dari orang lain ya. Jadi utangnya ini dengan catatan bukan untuk yang maksiat ya, untuk yang baik-baik gitu. Kemudian adalah sabilillah. Nah, sabilillah ini adalah maknanya di jalan Allah. Kalau bisa kita analogikan seperti guru ngaji ya, yang mengajarkan ilmu agama, mereka mendapatkan zakat. Kemudian nazir masjid, mereka juga mendapatkan zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Jadi ibnu sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan atau kita kenal dengan musafir. Mereka dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan untuk berdakwah. Jadi mereka tetap mendapatkan
zakat dari orang lain. Mungkin ini saja dari Umi mengenai pembahasan pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, dan mustahik zakat. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh materi yang lain. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Umi Fadila Paramita. Di sini Umi akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Umi Delina. Hari ini Umi akan melanjutkan yaitu tentang tata cara membayar zakat fitrah. Nah, pada prinsipnya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat Islam. Kemudian kapan kita membayar zakat fitrah? Nah, di sini ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya. Ya, ada 3 hukum membayar zakat fitrah untuk umat Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu waktu takjil. Kemudian yang kedua itu ada waktu wajib. Yang ketiga itu ada waktu lebih utama atau waktu afdol. Yang pertama itu ada waktu takjil. Nah, apa itu waktu takjil? Waktu takjil itu adalah membayar zakat fitrah secara takjil. Nah, di sini hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka. Kemudian yang kedua ada waktu wajib. Nah, waktu wajib ini kapan? Waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayarkan zakat fitrahnya semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib, ya, sampai sebelum sholat subuh atau di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu waktu lebih utama atau waktu afdol. Nah, waktu afdol di sini itu waktu yang lebih utama untuk membayarkan zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang poin yang terakhir, yaitu tentang niat zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk ke niat zakat fitrahnya, Umi mau menjelaskan sedikit bahwa niat ini juga termasuk ke dalam rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini ada 4, ya. Yang pertama itu adalah niat, yang kemudian yang kedua itu adanya muzaki, yang ketiga itu adanya mustahik, dan yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, apa sih perbedaannya antara muzaki dan mustahik? Nah, kalau muzaki adalah orang yang berzakat kitanya, muzaki. Kalau mustahik adalah orang yang menerima zakat. Nah, itulah perbedaan antara muzaki dan mustahik. Kita masuk ke niat zakat fitrah. Nah, alangkah baiknya jika sebelum kita melakukan zakat fitrah, kita itu sudah menghafal terlebih dahulu niat ini, karena sudah jelas bahwasanya niat ini termasuk ke dalam rukun zakat fitrah. Nah, niat zakat fitrah itu nawaitu an ukhriza zakat al-fitrah an nafsi fardol lillahi ta'ala. Umi ulangi sekali lagi. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitrah an nafsi fardol lillahi ta'ala. Umi ulangi sekali lagi untuk memudahkan kita menghafal niat zakat fitrah ini. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitrah an nafsi fardol lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, begitulah niat zakat fitrah. Jadi sebelum kita melakukan zakat fitrah, ya, kita itu harus terlebih dahulu menghafalnya. Kemudian di sekolah kita sudah menyediakan tempat untuk
melakukan pembayaran zakat fitrah. Ya, nanti untuk waktunya akan diberitahu lebih lanjut. Karena sekolah sudah menyediakan untuk kita melakukan zakat fitrah di sekolah. Nah, untuk zakat fitrah ini boleh berupa beras dan boleh juga berupa uang. Kalau beras itu sebesar 2,7 kg. Nah, kalau uang itu sebesar Rp30.000. Jadi, Umi himbau kepada kita semua untuk membayar zakat, melakukan zakat fitrah di sekolah kita ini. Mungkin ini saja materi yang dapat Umi dan Umi Delina sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, Umi akhiri dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.